Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Sakinah, mahasiswi semester 3, Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusaadah, mahasiswi semester 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam inti video, saya dan kawan saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana, dan yang kedua, jenis-jenis tindak pidana, dan yang ketiga, unsur-unsur dalam tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Menurut Wiryono Projodikoro, menggunakan istilah tindak pidana dan memaknai tindak pidana dengan arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, di sini jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi dua. Tindak pidana yang pertama, tindak pidana formil. Tindak pidana formil ialah titik berat perumusannya terletak pada perbuatan yang dilarang. Jadi di sini yang dimaksud dengan perbuatan ialah sesuatu hal yang dilakukan oleh si pelaku. Dan yang kedua ialah tindak pidana material. Tindak pidana material ialah titik berat perumusannya terjadi setelah akibat yang dilarang. Jadi di sini apa yang dimaksud akibat ialah sesuatu hal yang selesai dilakukan oleh si pelaku akan menimbulkan sebuah akibat bagi pelaku. Di sini bisa kita simpulkan dengan dua jenis tindak pidana tadi bahwa tindak pidana terjadi terhitungnya mulai niat itu muncul sampai apa yang dikehendaki oleh si pelaku itu tercapai. Dan unsur tindak pidana yang kedua adalah unsur objektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan atau tindakan si pelaku. Terdapat beberapa hal untuk menerapkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu yang pertama ada sifat melanggar hukum, dan yang kedua kualitas dari si pelaku, dan yang terakhir adanya kausalitas. Kausalitas itu merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, atau yang sering kita kenal sebagai hubungan sebab akibat. Dan unsur tindak pidana yang kedua adalah unsur objektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan atau tindakan si pelaku. Terdapat beberapa hal untuk menerapkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu yang pertama ada sifat melanggar hukum, dan yang kedua kualitas dari si pelaku, dan yang terakhir adanya kausalitas. Kausalitas itu merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, atau yang sering kita kenal sebagai hubungan sebab akibat. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu yang pertama kejahatan dan yang kedua pelanggaran. Kejahatan merupakan reh delik atau delik hukum, dan pelanggaran merupakan wes delik atau delik undang-undang. Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, unsur subjektif, meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, yakni kesengajaan, dolus, atau ketidaksengajaan, culpa. Atau bisa diartikan sebagai unsur yang melekat pada diri si pelaku atau segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang kedua, unsur objektif, ialah perbuatannya yang melawan hukum, atau bisa disebut unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan atau tindakan dari si pelaku.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 341 berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Terkait pasal ini, yang dihukum adalah seorang ibu, tidak peduli ia telah kawin ataupun tidak, yang dengan sengaja atau dengan artian tidak direncanakan terlebih dahulu, pada saat atau beberapa saat setelahnya ia membunuh bayi tersebut, maka pasal ini dapat diterapkan sebagai pembunuhan biasa. Sedangkan apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, maka dikenakan pasal 342 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam dengan melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam pasal 346 KUHP berbunyi, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Syarat dapat diterapkannya pasal ini ialah subjeknya seorang wanita hamil yang dapat berupa pelaku atau penyuruh yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan untuk menggugurkan kandungannya, dengan catatan kandungan itu masih hidup. Kejahatan ini juga disebut abortus provocatus criminalus. Dalam Kitab Undang-Undang KUHP pasal 351 ayat 1 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau denda paling banyak Rp300. Syarat dan penerapannya ialah subjeknya seseorang atau dapat berupa pelaku atau penyuruh yang melakukan kekerasan ringan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Dalam Kitab Undang-Undang KUHP pasal 351 ayat 1 yang berbunyi, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua yang berbunyi, jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan ayat ketiga yang berbunyi, jika mengakibatkan mati, maka yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Syarat dapat diterapkannya pasal ini ialah subjeknya seseorang atau bisa beberapa orang yang berupa pelaku maupun penyuruh yang akan melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu akan dikenakan pidana paling lama 4 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang KUHP pasal 351 ayat 1 yang berbunyi, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua yang berbunyi, jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan ayat ketiga yang berbunyi, jika mengakibatkan mati, maka yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Syarat dapat diterapkannya pasal ini ialah subjeknya seseorang atau bisa beberapa orang yang berupa pelaku maupun penyuruh yang akan melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu akan dikenakan pidana paling lama 4 tahun. Sebelumnya, saya ingin memberikan sebuah penjelasan mengenai pembunuhan bayi. Anak lebih diutamakan perlindungan hukumnya karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya.
Oleh sebab itu, perlindungan kepada bayi bahkan sudah dimulai sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Dan hal ini diperkuat dengan adanya pasal 2 Burgerlich Wet Book atau BW yang menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Kasus ini terjadi pada hari Minggu 11 Oktober 2020 di Riau, tepatnya di Kecamatan Hulu Kuantan. Berdasarkan kronologis kejadian, inisial DR yang merupakan ibu dari sang bayi mendatangi WF kekasihnya di kedai pada pukul 3 WIB dini hari. DR mengeluhkan perutnya yang mulai sakit, lalu WF menyuruh untuk masuk ke dalam kedai dan memintanya untuk berbaring, untuk melakukan proses persalinan. Selesai persalinan, WF membungkus bayi tersebut ke dalam kantong plastik dan mengikatnya. Lalu mereka membuang bayi hasil perbuatan mesumnya ke tengah sungai Kuantan. Beberapa saat setelahnya, warga desa tersebut gempar akan penemuan jasad sosok bayi berjenis kelamin perempuan yang terbungkus kantong plastik. Kasus ini mendapat ancaman penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dalam kasus ini dapat diterapkan pasal 341 KUHP karena pembunuhan terhadap bayinya tidak direncanakan terlebih dahulu. Dan hal ini juga melanggar pasal 80 ayat 3 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perbuatan pembuangan terhadap anak yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Dalam kasus pembunuhan anak atau bayi terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, adanya wujud perbuatan, dan yang kedua, adanya suatu kematian, dan yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat. Polres Boyolali resmi menahan Reni Eka Saputri dan Arin Sugesti yang merupakan tersangka dalam kasus aborsi. Saat diwawancarai mereka mengakui bahwa untuk menggugurkan kandungan Reni yang berusia sekitar 5 bulan itu, Arin memberinya 1 butir pil pada hari Selasa, tepatnya 2 Januari tahun 2018. Dan pada malam harinya orok itu lahir, kemudian dikubur di samping sumur belakang. Arin dibayar 4 juta rupiah untuk menggugurkannya. Kasus ini dengan jelas dapat menerapkan pasal 346 KUHP karena Reni dengan sengaja meminta Arin untuk menggugurkan kandungannya atau janinnya yang masih hidup. Berikutnya saya akan menjelaskan 2 contoh kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh. Kasus pertama terjadi pada tanggal 19 November tahun 2019 di sebuah klub malam di Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari seorang pelaku berinisial KH melakukan penganiayaan terhadap korban yang berinisial A di sebuah klub malam. Pelaku melakukan penganiayaan yang berupa pemukulan terhadap wajah si korban yang menyebabkan luka pada bagian wajah si korban dan menyebabkan korban jatuh sakit. Setelah itu, kasus ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, pelaku yang berinisial KH didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang berinisial A yang diduga melakukan wajah korban berinisial A sampai mengalami luka di bagian wajah. Atas perbuatannya, pelaku diancam pidana dengan pasal 351 ayat 1. Syarat dapat diterapkannya pasal ini karena memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama, adanya seorang pelaku. Alasan yang kedua, adanya seorang korban. Alasan yang ketiga, adanya tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak
Rp300. Dalam kasus ini, pelaku dipidana penjara selama 10 bulan. Pada kasus 2 ini terjadi di Jakarta. Kasus ini berawal dari 3 bekas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap juniornya yang bernama Dimas Handoko, dan ketiga terdakwa ini bernama Angga Afriandi, Fahri Husaini Kurniawan, dan Adnan Fauzi Pasaribu. Dalam dakwaan dipaparkan kejadian penganiayaan yang berawal saat ketiga terdakwa bersama Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, dan Satria Ananda Sasmi dan Idewa Agung Swastika memanggil mahasiswa STEP tingkat 1 Medan untuk berkumpul di kosan baru Blok R Gang 2 Semper pada Jumat tanggal 25 Juni 2014. Para junior dikumpulkan untuk membahas kegiatan di Bogor dan merencanakan memberikan hukuman kepada mereka, mahasiswa STEP tingkat 1 perwakilan Medan yang dianggap sering tak acuh terhadap senior. Saat mahasiswa angkatan 1 berkumpul, ketiga terdakwa memukul Dimas Diyita Handoko sebanyak 4 kali di bagian ulu hati menggunakan tangan kanan. Mendapatkan pukulan keras, korban terjatuh dengan posisi kepala membentur lantai sehingga tak sadarkan diri. Melihat korban pingsan, para terdakwa mencoba menolong korban dengan mencipratkan air ke muka korban dan memberikan obat masuk angin. Karena tak kunjung sadarkan diri, para terdakwa membawa korban ke RS Pelabuhan dan saat itu Dimas Handoko dinyatakan meninggal dunia. Ketiga terdakwa diancam pidana pasal 355 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP terkait penganiayaan yang dilakukan secara berencana dan mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sidang berikutnya pada tanggal 2 Juli 2014 dalam agenda menghadirkan saksi dari keluarga korban, dan sedangkan 4 terdakwa lainnya yakni Windy, Arit Satria, dan Idewa Agung menjalani persidangan terpisah. Mereka didakwa melakukan penganiayaan terhadap 4 kawan Dimas Handoko, yakni Sidik Permana, Dedi Mutaharat, Marvin Jonathan, dan Fahrul Rozi. Keempat terdakwa tersebut diancam pidana pasal 353 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Syarat dapat diterapkannya pasal ini karena memuat beberapa alasan. Alasan yang pertama, 1. Adanya seorang pelaku yang melebihi 1 orang dan adanya niat, dan yang ketiga adanya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam pasal 353 ayat 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan ayat kedua yang berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan sebagaimana yang diatur dalam pasal 355 ayat 1 yang berbunyi penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan ayat kedua yang berbunyi jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.